Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca jurnal pendidikan dari 5 anak di kelas. Ternyata 4 dari 5 anak itu yang ranking itu perempuan. Pertanyaan saya, padahal kapasitas otaknya perempuan atau volume otaknya tadi sekitar 1,5 kilogram, mengapa hal itu terjadi? SD, SMP, SMA, kuliah? Itu tidak tahu saya, tapi itu dari jurnal pendidikan itu, dari 5 anak yang ranking, 4 anak itu didominasi oleh perempuan. Jadi hanya 1 laki-laki, dari 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam, jadi dari sebelah kiri. Kemudian rusuk itu bengkok. Jadi dipandang bahwa perempuan itu cenderung bengkok. Oleh karena itu dia harus dilindungi dari kulit, dilindungi dari tangan. Itu bahasa yang sering dipakai. Nah, apakah secara struktur, dilihat dari struktur, dengan fakta yang ada, apakah hal ini benar bahwa perempuan itu cenderung bengkok karena memang dia ambilkan dari rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi makanya jumlah rusuk sebelah kiri dengan jumlah rusuk sebelah kanan itu beda. Demikian Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Saya coba menjawab yang pertama. Sayangnya tidak disebutkan ya jurnalnya itu klasifikasi anak-anak. Kalau di bawah 13 tahun berarti usia SD itu memang pasti akan lebih banyak perempuan yang lebih ranking karena dia lebih cepat matang ya. Saya baca Yusuf Qaradawi, dia memberi penafsiran gini. Kenapa perempuan itu lebih cepat akil balik dibanding laki-laki ya. Rata-rata perempuan itu umur 9, 10 sekarang sudah akil balik. Laki-laki masih 12, 13 ya. Karena salah satunya ya nanti dia dalam rangka mengurangi ini ya. Terus secara perkembangan ini memang perempuan dia lebih cepat. Makanya biasanya anak-anak SD itu pinter-pinter perempuan ya, pinter perempuan. Nanti SMP itu sudah mulai agak separuh-separuh, SMA sudah mulai banyak laki-laki. Tapi untuk kuliah enggak. Jadi kecerdasan akademik dengan kecerdasan non akademik itu memang berbeda. Kecerdasan akademik itu dia lebih gampang diraih oleh para perempuan. Nah, makanya jangan dikira bahwa ibu-ibu itu tidak bisa memutuskan sesuatu yang rumit. Dalam sejarah kita itu bagaimana Rasulullah SAW dalam khutbah wada itu, haji wada itu kan Nabi menyuruh takhalul, menyuruh motong, semua sahabat tidak ada yang mau. Salah satu istri Nabi memberi saran, wahai Rasulullah, jenengan keluar di tempat terbuka, jenengan potong rambut jenengan, selesai nanti insya Allah para sahabat akan mengikuti ya. Bayangkan sesuatu yang tidak pernah terbersit oleh seorang laki-laki itu bisa terbersit oleh seorang perempuan, dan itu sering kita alami. Kadang-kadang sudut pandang kita itu, loh ternyata bojoku iso nyawang itu kok kono, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada sisi-sisi tertentu itu, makanya disitulah keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasang-pasangan itu indah. Sesuatu menjadi indah itu karena kita nikmati. Tapi sesuatu itu menjadi beban kalau kita tidak menikmati. Ya. Jadi nikmati aja. Kadang-kadang memang perempuan itu indahnya di situ. Ya. Sama ibu-ibu juga gitu. Ternyata indahnya laki-laki itu di situ. Jadi kalau kecerdasan ini memang secara faktual itu, kalau akademik itu memang lebih menonjol perempuan. Makanya anak-anak saya 1 sampai 4 itu ya rata-rata di kelas ya
ranking 1 maksimal ya 2. Sama di pondoknya juga gitu, karena memang perempuan ya. Yang kedua, laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam saat Adam mengeluh tidak punya pasangan. Di kitab-kitab tafsir itu hati-hati, ada yang namanya Israiliyat ya. Jadi di tafsir yang simpel aja, tapi yang kandungannya luar biasa. Jalalain itu juga masih banyak Israiliyatnya. Saya punya satu kitab itu Israiliyat yang ada di kitab Jalalain. Ada juga saya punya satu buku lagi Israiliyat di kitab-kitab tafsir. Itu memang banyak cerita yang kadang-kadang kelihatan sohih, ternyata enggak. Nah, apakah seorang istri harus dilindungi karena dia memang diciptakan dari tulang rusuk kita? Jangan berpikiran superior dulu. Kadang-kadang bapak-bapak ini yang butuh perlindungan dari ibu-ibu ya. Di banyak kondisi itu malah laki-laki itu rapuh, ibu-ibu yang lebih kokoh ya. Jadi memahami al-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu jangan qawam terus jadikan pemimpin segalanya, enggak. Ada aspek-aspek tertentu itu kita butuh perlindungan istri kita ya. Jadi saling mengisi ya. Jadi proporsi perlindungannya di sisi mana ya kita harus tahu. Kadang-kadang pemikiran kita itu karena kita diciptakan itu fokus ya, kita itu difokus. Perempuan itu bisa lihat kanan, bisa lihat kiri ya. Dalam satu pekerjaan itu laki-laki secara umum, ini secara umum ya, bukan laki-laki yang khusus, laki secara umum itu dia hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Beda dengan ibu-ibu, dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan ya. Ya dia bisa sambil masak, sambil gendong anaknya, sambil nyapu, itu bisa semua. Nah, itu luar biasanya ibu-ibu. Laki-laki tidak bisa ya. Laki-laki itu sangat sulit ya, satu pekerjaan selesai baru ganti liau ya. Makanya kita harus lebih banyak memperhatikan istri kita, anak-anak perempuan kita. BB ini selama ini kita nggak ngerti bahwa mereka itu luar biasa keistimewaannya yang kita tidak sadari ya. Jadi perlindungan perempuan terhadap laki-laki itu tidak mutlak. Terus yang kedua, memang ada hadis Nabi bahwa perempuan itu agak meluruskannya ya, jangan kenceng-kenceng, tapi kalau menegur juga ya, jangan keras-keras, karena tadi itu perasaannya, bapernya lebih tinggi. Kalau laki-laki memang lebih rasional. Makanya Rasulullah memberi tuntunan, nek ngilingke perempuan ya harus beda dengan laki-laki. Ini para ustadz yang harus difahami, yang ngajar laki-laki, ngajar perempuan, ojo dipadake. Sikap yang diambil untuk santri laki-laki harus berbeda dengan sikap yang diambil untuk santri perempuan, karena memang desainnya berbeda. Nabi juga mengajarkan seperti itu. Jadi jangan dipadake aturan laki-laki podo aturan perempuan, enggak bisa ya. Cara negurnya juga harus berbeda. Ya kita sama-sama belajar. Ya, yang ngomong juga belum tentu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi paling tidak nih diulang-ulang itu ya akhirnya kita terlatih untuk menuju yang ideal. Ada lagi satu lagi pertanyaan dari perempuan? Tidak ada. Dari akhwat, dari ibu? Tidak ada. Monggo Pak Abbas.